Pagi harinya, wanita ini datang ke rumah beserta beberapa wartawan. Apa yang kamu lakukan? 5 tahun lalu, dia masih merekam dan melakukan trik ini. Anda anak durhaka yang datang untuk menyakiti saya. Saya datang untuk menuntut keadilan. Kaulah yang pertama kali menghancurkanku. Apakah Anda ingin melawan saya? Sayang, tidak ingin bertemu dengan Anda. Saya juga tidak ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda memiliki masalah, limpahkan saja kepada saya. Jangan limpahkan masalah itu kepada keluarga kami. Jangan terburu-buru, bagian Anda akan segera disiapkan. Salah satu polisi datang menghampirinya. Halo Nona Luk Min Chow. Karena Anda berusaha menyakiti Nona Chow Diem, harap ikut kami ke kantor polisi. Saudaraku, jangan dulu berpuas diri. Nona Luk Min Chow, 5 tahun lalu Anda merusak reputasi Nona Chow Diem. Apakah itu benar? Nona Luk Min Chow menggunakan metode itu untuk menghancurkan saudara Anda sendiri. Selain itu, dia adalah putri resmi keluarga Luk. Jadi apakah tindakanmu itu tidak cukup berlebihan? Nona Luk Min Chow, Anda sangat kejam. Saya ingin bertanya, apakah ini ditujukan untuk merebut properti Luk Gia? Tidak, aku tidak akan menyerah dengan ini. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Anda benar, ini baru permulaan. Sebentar lagi Anda akan meneteskan air mata. Nona Luk Min Chow, sebelumnya Anda telah membunuh orang dengan sengaja. Silakan ikuti kami untuk melakukan penyelidikan. Kamu bilang apa? Kematian Nyonya Huong Tai Mai ada hubungannya dengan dia. Bukan aku, bukan aku. Ayah, itu tidak benar. Saat ini dia terlihat sangat panik. Di waktu yang sama, sang pacar pun datang. Pak polisi, Anda pasti salah orang. Bagaimana mungkin Min Chow bisa menyakiti ibumu sendiri? Bibi baru saja meninggal secara tidak sengaja. Jika Anda tidak percaya, mintalah Luk Huong untuk mengonfirmasinya. Kematian istri saya benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Namun, kami punya buktinya. Luk Min Chow lah yang mendorong Nona Huong Tai Mai ke bawah. Ia dengan sengaja meninggalkannya begitu saja hingga menyebabkan Nona Huong Tai Mai kehilangan terlalu banyak darah, hingga akhirnya ia kehilangan nyawanya. Itu bohong, itu kebenarannya. Saya bersaksi bahwa dialah yang membunuh Nyonya Besar. Bibi, apa maksudmu? Nona, Nyonya Besar sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kejam? Dia adalah majikan saya yang sangat dermawan. Tanpa Nyonya Besar, anak-anak saya akan mati kelaparan. Namun, Anda dengan tega membunuhnya begitu saja. Min Chow, bagaimana bisa kamu membunuh ibumu sendiri? Ini bohong kan? Tidak Leda. Tolong selamatkan aku. Jangan takut, aku akan memikirkan cara untuk membantumu. Percuma saja, dia tidak bisa membantumu lagi. Dia sudah melakukan kejahatan besar. Jika Anda membantunya, keluarga Anda juga akan terseret dalam masalah ini. Dana perusahaan keluarga Anda juga sudah dibekukan. Dia tidak bisa lari lagi. Dia juga harus membayar kesalahannya karena dia sudah membunuh ibu angkatnya sendiri. Hoak Din An, Chow Diem. Kalian pasti bekerja sama untuk menyakitiku. Kalian dengan sengaja merugikanku. Kalian semua menyakitiku. Masalah yang Anda hadapi hari ini, itu semua karena kesalahan Anda sendiri. Ayah, tolong selamatkan aku. Saya mohon padamu, bisakah kamu menyelamatkanku? Pergi dariku sialan. Anda membunuh istriku. Ku tidak akan memaafkanmu. Penyakit jantungnya pun tiba-tiba kambuh. Ayah, itu bukan kesalahanku saja. Dia mengetahui rahasia kita. Dia ingin pergi untuk berbicara dengan wartawan untuk melaporkan kita. Dia ingin melindungi anaknya. Aku hanya berniat mencegahnya saja. Kamu benar-benar gila. Tuan, tolong sedikit tenang. Aku akan membantu Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Pembantu itu pun membawa majikannya kembali ke kamarnya. Saat ini wanita picik itu mulai bersikap gila. Biarpun aku mati, aku harus menyeret dia denganku. Ia mengambil pisau dan langsung menikamnya. Akan tetapi, sang presiden langsung melindunginya dengan tubuhnya. Sang presiden pun tertusuk pisau. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Din An, mengapa kamu melakukan ini? Saya baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Dim, bisakah Anda berjanji untuk selalu mencintaiku? Apa maksudmu? Sampai saat ini aku belum tahu perasaanmu padaku. Bisakah Anda berjanji sekarang? Hoch Din An, saya sangat takut. Saya sangat takut kehilanganmu. Begitupun aku, Hoch Din An, aku sungguh mencintaimu. Aku ingin kamu selalu ada di sisiku. Bisakah kamu berjanji untuk tidak meninggalkanku? Aku akan selalu ada untukmu selamanya.
Kedua pasangan ini telah mengutarakan perasaan mereka satu sama lain. Untungnya, sang presiden masih selamat dan wanita itu yang telah merawatnya. Apakah masih terasa sakit? Sakitnya sudah berkurang. Saya benar-benar tidak menduganya. Luk Min Chow bahkan berani berperilaku sekejam itu. Buktinya masih ada dan dia melakukannya sendiri. Tapi pembantu itu cukup teliti dan jujur. Awalnya aku menganggap ibumu memiliki kepribadian yang sama dengan mereka. Tapi selama ini dia terus bersikap jujur. Dia juga sangat baik terhadap pembantu itu. Itu benar. Ah, bukankah perusahaan mereka sedang mengalami masalah? Apa yang kamu lakukan? Perusahaan mereka juga melakukan beberapa masalah. Saya baru saja mengambil beberapa bukti dan melaporkannya ke polisi. Hoak Din An, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kamu memanggilku apa? Ah, maaf suami. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas. Terima kasih suamiku. Pokoknya itu saja. Ah, aku mendengar ayahmu sekarang terkena serangan stroke. Saat dia bangun tidur nanti, separuh tubuhnya pasti akan lumpuh. Saudara angkatku juga dibawa untuk diselidiki. Awalnya aku ingin melepaskannya, tapi ibu angkatku tidak setuju. Bagaimanapun, itu semua salahnya sendiri. Itu benar, itu adalah balasannya atas kejahatannya. Aku juga tidak menyangka dia akan begitu jahat. Istriku, hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak. Polisi sudah memberikan informasinya. Ini kemungkinan besar terkait dengan kejadian penculikan anak 5 tahun lalu. Semua orang itu sekarang telah ditangkap. Perawat itu menjual anak itu. Namun, pembelinya mengembalikannya kembali karena dia sudah mati. Sang presiden pun langsung memeluk istrinya. Tiba-tiba ada bel berbunyi dan mereka membukanya. Maaf tuan, hari ini jadwal kalian melakukan tes DNA. Nona Bao Enhi dan Trahdi sudah menunggu di dalam mobil. Jika Anda tidak mau aku melakukan tes DNA, aku akan membatalkannya. Saya juga ingin tahu hasilnya. Baiklah kalau begitu, ayo pergi bersama. Sang presiden pun menandatangani formulirnya. Ibu, apakah ayah ingin memeriksa darahnya dengan saudaraku? Itu karena menurutku, mungkin Bao Enhi adalah putri kandung ayahmu. Tapi itu tidak terlalu penting. Kamu akan selalu menjadi anakku juga. Bu, bolehkah aku juga melakukan tes darahku dengan ibu? Tapi, Bu, apakah ibu tidak membutuhkanku lagi? Suamiku, perasaan anak-anak sangat sensitif. Sepertinya tidak apa-apa jika aku mencobanya. Apakah kamu setuju? Ya, aku setuju. Bao Enhi, ayo pergi ke sana bersamaku. Baiklah, kita harus selalu bersama. Ayo ikuti susternya. Suamiku, perasaan anak-anak sangat sensitif. Sambil menunggu hasilnya keluar, mari kita perbaiki hasilnya secara diam-diam agar kita tidak membiarkan anak-anak itu khawatir. Oke, rencana itu sangat bagus. Kita melakukan kebohongan ini untuk niat baik mereka. Saat mereka besar nanti, tolong jangan salahkan aku. Tidak mungkin, anak laki-laki itu selalu menginginkan seorang ibu. Jadi, dengan ini semoga penyakit dan tumbuh kembangnya membaik. Semoga saja, ini benar-benar takdir. Aku sangat senang karena cucu kita hidup bersama dan mereka terlihat bahagia. Aku juga sangat menyukai Bao Enhi. Nenek bilang aku telah menemukan istri yang baik. Apakah itu benar? Trahdi juga anak yang penurut. Saya juga menyukainya. Bisakah kamu tidak menggodaku dulu? Anak-anak masih ada di sini. Apa masalahnya? Kamu adalah istriku. Dua nenek itu pun terlihat sangat kegirangan. Ayah, kapan ayah dan ibu akan melahirkan bayi lagi? Itu. Ibu, ayah, aku juga ingin memiliki adik baru. Hoak Trah, tolong ajak saudaramu main ke sana untuk bermain. Istriku, apakah kamu mendengar mereka? Mereka ingin memiliki lebih banyak saudara laki-laki dan perempuan. Jangan lakukan itu, aku hanya bercanda. Tak lama setelah itu, sang asisten pun datang. Presiden Hoak, Nona, apakah sudah dapat hasil tesnya? Ya, aku sudah membawa yang asli dan yang palsu. Ini hasilmu Presiden. Kertas, gunting, batu. Bos, ayo segera buka hasilnya. Apakah Anda ingin membukanya dan melihatnya? Anda saja yang membukanya. Kita akan melihatnya bersama. Sang istri pun membuka kertas hasilnya. Namun dia terlihat sangat ragu. Sang presiden pun tak sabar melihatnya. Begitu melihatnya, dia cukup terkejut. Bao Enhi adalah putriku. Bao Enhi benar-benar putrimu. Ternyata dia benar-benar anakmu. Istriku, saya minta maaf. Maaf karena saya datang terlambat. Selama ini aku sudah membuatmu dan anakku menderita.
Tidak, aku sedih karena aku merasa bahagia karena telah memilikimu. Aku sangat beruntung karena pria itu adalah kamu. Istriku, terima kasih karena kamu telah hadir dalam hidupku. Ternyata Tuhan sangat adil. Kita bisa dipertemukan kembali. Apakah itu takdir, istriku? Ini memanglah takdir yang diberikan oleh Tuhan. Itu benar. Baiklah, sepertinya saya membaca surat yang palsu. Saya membaca di sini tertulis kalau hasilnya mengatakan Trahdi adalah anakku. Itu tidak salah, surat palsunya ada di tanganku. Mendengar ini, mereka sedikit bingung. Ia pun masih tidak percaya. Apakah Trahdu anakmu? Trahdu adalah anakku. Ah, bukankah aku sudah sering bilang? Nona Bao Enhi dan Tuan Muda Trahdi terlihat sangat mirip. Ternyata mereka memang anak kembar. Bahkan guru di taman kanak-kanak pun mengatakan mereka tampak seperti saudara. Suamiku, bukankah kamu juga menemukannya saat itu di pinggir jalan? Itu benar. Trahdi pasti benar-benar anakku. Ya Tuhan, nak, ayo cepat ke sini. Trahdi, aku harus memberitahumu berita ini. Kamu adalah anak kandung ibu. Apakah kamu mendengar ibu? Bu, aku sangat menyayangi dan merindukan ibu. Bao Enhi, aku adalah ayah kandungmu. Maafkan ayah, karena ayah datang terlambat. Mulai sekarang, ayah pasti akan melindungimu dan ibumu. Kesalahpahaman bertahun-tahun mereka pun akhirnya terungkap dan sekarang mereka hidup bahagia selamanya.